Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan misalnya ada yang sakit, ya semoga segera diberikan kesembuhan dan semoga segera diangkat penyakitnya. Amin. Masih bersama Bu Vita, kita akan melanjutkan pelajaran dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pedas atau persamaan dasar akuntansi. Kali ini kita akan belajar tentang laporan keuangan. Oke, untuk nanti kita akan melanjutkan transaksinya masih sama, yaitu salon Susana ya yang kemarin ya. Kita review sebentar ya untuk yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pedas atau persamaan dasar akuntansi. Pedas atau persamaan dasar akuntansi. Nah, kemarin kan seperti ini kan. Kemarin seperti ini. Jadi, persamaan dasar akuntansi ada seperti ini kemarin kita belajarnya. Oke. Jadi, untuk salon Susana, kemarin kita sudah memasukkan ke dalam tabel pedas atau persamaan dasar akuntansi. Jadi misalnya ada ini transaksinya di sebelah sini ya. Untuk transaksinya itu di sini. Ibu di sini biar mudah apa namanya langsung ngepaske gitu ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Misalnya tanggal 2 kemarin mendirikan usaha jasa salon dengan menginvestasikan uang tunai. Uang tunai 25 juta. Uang tunai 25 juta berarti di sini kan uang tunai 25 juta kan di sini. Nah, ini berarti langsung masuk ke kas 25 juta. Terus karena investasi berarti dia sebagai modal. Nah, seperti itu kan kemarin kita masukkan. Tanggal 3 membeli peralatan. Peralatan jelas nanti yang bertambah ada peralatan sebesar 5 juta. Belinya dia secara apa? Secara tunai. Oh, kalau secara tunai berarti ya mengurangi uang, mengurangi kas. Nah, seperti itu. Terus kita jumlahkan. Nah, dapat kan? Begitu sampai dengan yang terakhir. Langsung ya, Ibu, biar cepet ya. Jadi yang terakhir Nyonya Susana mengambil uang 500. Mengambil berarti yang diambil uang kan? Berarti uangnya berkurang. Uangnya berkurang 500 juta untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu privé, mengambil modal pemilik. Berarti mengambil modal pemilik berarti modalnya berkurang loh karena diambil. Nah, namanya privé. Terus kita jumlahkan di tahap akhir. Kita jumlahkan di tahap akhir. Sebelah kiri kemarin harta itu kan jenisnya banyak. Ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan, piutang. Nah, itu adalah macam-macam harta yang sering muncul dalam transaksi. Cuma kemarin Ibu belum mencontohkan untuk peralatan. Peralatan itu adalah aktiva tetap yang dia itu mengalami namanya penyusutan. Jadi peralatan itu dia nanti kalau dipakai terus-menerus akan mengalami yang namanya penyusutan atau depresiasi. Karena apa? Ya karena dipakai terus-menerus. Orang kalian misalnya otaknya dipakai terus-menerus dari pagi sampai jam 2 nanti pelajaran. Apa yang terjadi? Ya kemampuan kapasitas otaknya kan semakin lama semakin berkurang. Pagi masih fresh. Nanti makin siang makin sore ya udah ngantuk, lemes dan sebagainya. Sama, peralatan juga mengalami seperti itu penyusutan. Manusia juga kan semakin tua umurnya mengalami penyusutan juga yang giginya sebelumnya ada 30 menjadi ompong, menjadi 2 dan sebagainya. Itu mengalami penyusutan. Peralatan mengalami penyusutan juga. Nah, itu nanti di sebelah kolom peralatan, kalau misalnya dia di transaksi ini, di transaksi yang terjadi di perusahaan itu ada yang namanya penyusutan peralatan, maka nanti di samping kolom peralatan ini kita taruh namanya di sini nanti kolom penyusutan peralatan. Kolom penyusutan peralatan. Nah, seperti ini nanti.
nanti kita taruh. Misalnya ada, dan itu ya ada sih, biasanya ada. Nanti ditaruh di sini, penyusutan peralatan berapa? Ya ditulis. Karena menyusut berarti bertambah apa berkurang dong secara logika? Ya jelas berkurang. Jadi ini adalah nanti berkurang. Gitu. Jadi penyusutannya berapa? Ditulis, dan dia juga nanti akan mengurangi modal karena dia nanti menjadi beban penyusutan. Karena beban otomatis mengurangi modal. Oke, kemarin yang mempengaruhi modal apa saja yang ada di keterangan di sini? Yang mempengaruhi modal. Yang mempengaruhi modal kemarin ada 4 ya. Kemarin ada pendapatan, ada beban, ada prive, dan juga ada investasi. Nah, ini adalah 4 hal yang mempengaruhi modal. Jadi dia ditulis di keterangan. Begitu ya. Kemarin kan kita belajar pedas seperti itu. Terus di sini kan Bu Vita meminimalisir kesalahan dengan menjumlahkan setiap 2 transaksi seperti ini. Setiap 2 baris Bu Vita jumlah itu untuk meminimalisir kesalahan. Jadi supaya nanti hasil akhirnya aktiva sama pasiva atau kiri yaitu harta dan pasiva yang sebelah kanan itu utang dan modal itu balance atau sama. Jadi yang di sini jumlahnya adalah 1.500.000 ditambah 27.800 berapa? 29.300 ya. Nah, nanti di sebelah ini kan di pasiva, di sebelah kanan, maka nanti di sebelah kiri jumlahnya kas, jumlahnya piutang, perlengkapan dan peralatan jumlahnya juga harus 29.300. Nanti harus sama. Seperti itu. Gitu. Itu kan setiap 2. Tapi bisa juga kalian mengerjakannya langsung. Ketimbang buang-buang waktu langsung aja, Bu. Udah paham kok konsepnya saya. Nah, nggak apa-apa. Jadi bisa juga diselesaikan secara langsung seperti ini. Jadi tanggal 2 langsung. Jadi tanggal 2 apa? Tanggal 2 Nyonya Susana mendirikan usaha, sama ya transaksinya. Ya udah langsung cus taruh di sini sesuai dengan transaksinya yang ada, langsung ditaruh. Jadi misalnya di sini kan berapa? Uang sama, di sini 25 juta ya, di sini 25 juta. Modal juga ditulis 25 juta. Begitu juga langsung transaksi tanggal 3 membeli peralatan ya berarti peralatan, karena tunai berarti mengurang. Sama. Seperti itu terus. Tanggal 6 membeli perlengkapan berarti perlengkapan tambah. Karena membelinya secara kredit berarti utangnya nambah. Seperti itu terus berlanjut sampai dengan terakhir 26 Februari. Nah, nanti ketemunya juga sama. Nanti ketemunya juga akan sama. Ketemunya kalau dijumlahkan akan menjadi 29.300 juga. Sama. Cuma dia tidak dilakukan penjumlahan setiap 2 baris. Nah, seperti itu. Gitu. Itu untuk pedas ya. Oke, semoga kalian udah paham untuk memasukkan ke dalam tabel pedas atau persamaan dasar akuntansi. Boleh yang setiap 2 dijumlah untuk meminimalisir kesalahan, boleh juga yang langsung seperti ini. Oke? Oke deh. Oke, reviewnya cukup. Sekarang kita kembali ke tahap selanjutnya, yaitu akan membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini sangat penting karena dia dibuat untuk memberikan informasi bagi nanti pemakai informasi keuangan. Itu untuk laporan. Sama seperti kalian kalau belajar selama 1 semester, belajar kan, nanti orang tua juga mendapat laporan hasil belajar dalam bentuk rapor. Tujuannya apa? Ya supaya tahu pergerakan, nilainya matematika sekian, nilai ekonomi sekian, nilai sikap saya seperti ini. Itu tahu. Jadi menunjukkan kayak snapshotnya perusahaan. Jadi dia menggambarkan dinamika dari perusahaan tersebut. Begitu. Jadi laporan keuangan. Jenisnya banyak, sebenarnya ada 5, tapi yang akan kita pelajari di sini laporan keuangan nanti kita akan mempelajarinya adalah yang pertama laporan laba rugi. Terus ada laporan perubahan modal.
Dan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, Ibu akan kasih tahu dulu bahwa kalau akuntansi itu jangan dihafal. Jangan dihafal. Jangan kamu sekali-sekali menghafal akuntansi. Jadi pahami dulu konsepnya. Nanti kalau udah paham, mau soal seperti apapun, mudah masuk. Nah, untuk memahami konsep, akuntansi itu sangat lekat dengan keseharian kita. Sangat lekat dengan keseharian kita. Sehingga dia membutuhkan yang namanya logika. Akuntansi itu logika. Kemarin kan kalian udah belajar kan di transaksi pedas, jika pemilik menyetorkan modal, berarti kan logikanya apa? Ya uang perusahaan jadi tambah, modalnya tambah. Jika perusahaan membeli perlengkapan, ya jelas perlengkapannya tambah. Ternyata membelinya secara utang, secara kredit, ya berarti utangnya tambah. Itu logikanya. Jadi kita ikuti alurnya saja sesuai logika. Kalau kita seolah-olah kita petugas akuntannya atau kita pencatat keuangannya. Jadi kita membayangkan seperti itu, akan terasa sangat mudah. Jadi pakai logika saja, jangan dihafal. Nah, laporan keuangan ini adalah sebagai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Jadi cara melogika atau membangun konsep supaya nggak usah menghafal itu pakai logika. Caranya adalah akuntansi itu adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban jadi nanti kan di sebelah kiri ada uang dan di sebelah kanan adalah dari mana uang itu diperoleh. Nah, jadi pertanggungjawabannya adalah masalah ini. Pertanggungjawaban ini. Jadi kita punya apa dan kita dapatnya dari mana itu. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Semua perbuatan di dunia juga harus ada pertanggungjawabannya kan nanti di akhirat. Sama, akuntansi itu seperti itu. Jadi kita punya apa dan diperolehnya atau dapatnya dari mana. Nah, itu masalah pertanggungjawaban. Sehingga nanti kalau ada yang langsung menghafal, laporan akuntansi itu harta sama dengan utang plus modal. Nah, itu kan berarti kan menghafal. Tapi kita harus tahu dulu dari mana harta bisa ketemu harta sama dengan utang plus modal. Ya, jadi ada sejarahnya sehingga kita akan tahu, paham untuk logikanya. Jadi pertanggungjawabannya adalah perusahaan punya apa dan perusahaan dapatnya dari mana. Gitu ya. Oke, Ibu misalnya kasih contoh. Misalnya ini perusahaannya Pak siapa ya? Pak Bowo misalnya. Nah, Pak Bowo itu punya uang yang pertama. Dia punya uang. Nih uang. Seger ya, merah-merah gitu. Punya uang 200 juta. Punya uang 200 juta. Terus itu diperoleh pertama kan? Itu dari pemilik perusahaan. 200 juta itu murni semuanya dari pemilik perusahaan. Nah, ini semuanya murni dari pemilik perusahaan. Terus yang kedua Pak Bowo punya apa lagi nih? Pak Bowo punya mobil pickup. Nah, punya mobil pickup harganya 180 juta. Dia peroleh dengan harga 180 juta mobilnya itu. Tapi ternyata dia membayarnya itu baru punya uang 100 juta. Baru punya uang 100 juta. Nah, yang 80 jutanya dari mana? Yang 80 jutanya dia utang ke dealer Shizuka. Ke dealer Shizuka. Ya, itu kepleset nih, nggak di endorse. Jadi ke dealer Shizuka. Jadi dia dapat uang 180 karena dia uangnya hanya punya 100 juta. Berarti modal dia dari dia hanya 100 juta dan dia kurang uangnya 80 juta, dia utang ke dealer Shizuka. Seperti itu. Nah, terus yang tiga Pak Bowo punya apa lagi? Ternyata Pak Bowo mau beli mesin kasir. Mesin kasir seperti ini. Harganya 6 juta. Harganya 6 juta. Nah, kan tadi untuk beli mobil aja kan dia mesti ngutang kan 80 juta. Uangnya udah habis. Nah, dia terus utang. Dia utang ke toko Kasirindo. Utang ke toko Kasirindo senilai 6 juta. Nah, itu deh. Jadi Pak Bowo punya hartanya itu semua. Jadi dia punya uang, punya mobil, dan punya mesin kasir.
Jadi berapa nih total dia yang punyanya Pak Bowo tadi, dijumlah aja. Ini ada 200 juta ditambah 180, 380 juta ditambah 6 juta. Berarti berapa? 386 juta. Nah, yang dia punya ada 386 juta. Nah, sekarang pertanggungjawabannya tadi bisa punya uang, bisa punya mobil, bisa punya mesin kasir tadi dapatnya dari mana? Ya tadi dapatnya ada yang dari dia sendiri, dari pemilik sendiri, terus ada juga yang utang ke dealer tadi, terus ada juga yang mesin tadi juga utang. Nah, itu dijumlah. Nggak peduli dapatnya dari mana, dapatnya dari mana, yang jelas ada pertanggungjawabannya. Oh, utang ke dealer Shizuka. Oh, utang ke toko Kasirindo. Jadi ada pertanggungjawabannya. Nah, ini juga dijumlah. Ini juga dijumlah. Jumlahnya ada ini 200 juta. Ini ada 100 juta, 300 ditambah 80, 380 juta ditambah 6 juta. Oh, sama. 386 juta. Ini sama. Jadi dijumlah sama 386 juta. Itu jadi dia punya apa dan dapatnya dari mana. Asalnya seperti itu. Jadi logika dari akuntansi ya cuma punya apa, terus dapatnya dari mana. Nah, seperti itu. Jadi logikanya seperti itu. Nanti akan muncul laporan keuangan yang biasa kita buat atau nanti yang akan kita buat nanti. Seperti itu. Nah, terus bagaimana cara membuat laporan keuangan dari itu tadi, Bu, dari logika tadi? Oh, mudah. Ya udah, kita tinggal pindah-pindah aja deh. Kita tinggal pindah-pindah aja. Sebentar, Bu, kecilin ya. Tinggal kita pindah-pindah aja. Oke. Jadi kita bikin laporan keuangan sederhananya ya. Tadi kan ini si punya apa tadi, ada uang, ada mobil atau kendaraan, dan ada mesin kasir. Inilah yang disebut sebagai harta. Ini tiga ini disebut sebagai harta. Nah, ini disebut sebagai harta. Terus yang utang-utang ini kita sebut sebagai utang, ya utang kita sebut sebagai utang ya. Jadi ini kita sebut sebagai utang. Dan yang dari pemilik tadi, berarti uangnya pemilik kan, ini berasal dari kantongnya pemilik sendiri kan. Ini kita sebut sebagai modal. Ya kan, yang mana punya apa dan dari mana tadi jumlahnya sama kan tadi, 386 juta tadi. Jadi harta, utang, sama modal. Hartanya apa? Udah kita pindah aja ke sini. Hartanya tadi ada uang 200 juta seperti ini kan. Terus mobil 180. Terus mesin kasir 6 juta. Terus jumlahnya 386 juta. Terus utangnya ada berapa tadi? Utangnya ada utang ke dealer Shizuka ini, dan utang ke toko Kasirindo ini. Dealer Shizukanya berapa? 80, Kasirindonya berapa? 6. Terus modalnya dari pemilik tadi berapa? Ngambil pas mau beli tadi. Ada uangnya 200 juta dan 100 juta. Nah, sama dijadikan satu di sini, 200 juta sama 100 juta. Sehingga total hartanya berapa? Ya udah, ada 200 juta, ada 180 juta, ada 6, sama deh 386 juta. Terus dapatnya dari mana tadi? Nah, betul. Jadi ada utang dari Shizuka dan Kasirindo tadi 86 juta dan modalnya dia 300 juta. Kita jumlah, oh sama 386 juta. Begitu logikanya. Gampang ya. Jadi kita punya apa dan dapatnya dari mana. Sehingga nanti akan menjadi sebelah kiri tadi adalah harta dan sebelah kanan adalah utang plus modal. Jadi utang plus modal. Yang sebelah kiri adalah harta. Nah, jadi deh. Nah, dari sinilah mengapa laporan keuangan itu nanti harta sama dengan utang plus modal. Asalnya dari situ. Gitu. Jadi untuk logikanya ya udah nanti terbentuk punya apa dan dapatnya dari mana, nanti akan menjadi harta sama dengan utang plus modal.
Awalnya dari tadi itu tadi, dari bawah itu tadi, di sini. Nah, begitu. Paham ya? Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan. Untuk jenis-jenis laporan keuangan sendiri yang akan kita pelajari kali ini, itu ada 3. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement. Income statement ini jadi sama, ini pakai logika juga. Jadi kalau kalian dulu pernah Ibu suruh untuk membuat laporan keuangan sederhana, berapa penerimaan atau pemasukan dan berapa pengeluaran, yaitu nanti akan menjadi laba apa rugi keuangan kalian sendiri. Kalau di akhir bulan ternyata kok uangnya minus, ya berarti itu adalah rugi. Tapi kalau misalnya masih nyisa, berarti kalian laba. Nah, seperti itu. Jadi laba rugi itu mudah sekali. Hanya diperoleh dari pendapatan dan juga beban. Jadi unsurnya laba rugi ini ada pendapatan sama beban. Cuma itu, dua item ini. Nah, terus bentuk laporan laba rugi sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah single step atau bentuk langsung. Jadi bentuk langsung itu adalah dia langsung jebret. Jadi pendapatannya berapa di total dan bebannya berapa di total. Nah, seperti itu. Nanti ketemu total pendapatan berapa, total bebannya berapa, dikurangkan. Kalau dia positif, oh berarti dia laba. Kalau dia hasilnya negatif, oh berarti rugi. Paham ya? Nah, terus ada juga bentuk multiple step atau bentuk bertahap. Nah, namanya aja bertahap. Berarti dia mencarinya secara bertahap. Bertahap maksudnya gimana, Bu? Bertahap itu maksudnya dibedakan. Kan pendapatan ada pendapatan usaha, ada pendapatan luar usaha, ya kan? Jadi pendapatan yang diperoleh dari usaha perusahaan itu atau operasional perusahaan, dan juga ada yang mungkin uang yang diterima tapi bukan dari operasional perusahaan. Misalnya kan salon Susana, dia pendapatan usahanya dari potong rambut, krimbat, macam-macam. Mungkin dia jualan cat rambut juga, dia jualan snack. Nah, itu berarti pendapatan luar usaha. Terus beban juga sama, ada beban usaha dan juga beban luar usaha. Jadi beban usaha ya beban yang dikeluarkan dalam rangka untuk memperoleh si pendapatan usaha itu tadi. Misalnya apa? Kalau operasional salon itu kan berarti dia butuh listrik, ya kan, butuh gaji capsternya, pegawainya, sewa mungkin. Nah, itu usaha. Kalau luar usaha bisa juga dia bayar bunga ke bank, beban bunga. Nah, itu kan berarti di luar usaha dia karena dia urusannya dengan bank. Baik, kembali ke multiple step. Multiple step berarti nanti dipertahap dulu beban usahanya, pendapatannya nanti di breakdown, ada pendapatan usaha, pendapatan luar usaha. Terus bebannya juga dibedakan, ada beban usaha dan beban di luar usaha, seperti itu. Sama saja. Ya memang kalau ringkes yang single step. Kalau multiple step dia lebih terperinci ke jenis-jenis pendapatan maupun bebannya. Begitu nggih. Itu untuk bentuk-bentuk laporan laba rugi. Jadi isinya hanya ada pendapatan dikurangi dengan beban. Cuma ini. Ini adalah laporan laba rugi. Nanti kalau dia plus ya berarti dia laba. Kalau dia minus ya berarti dia rugi. Opsionalnya cuma itu. Kalau bakbo atau sama ya berarti BEP, break even point. Nggak laba, nggak rugi. Itu untuk laporan laba rugi. Terus jenis laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, setelah perusahaan itu berjalan, dia kan tentunya modal yang dari awalnya katakanlah 10 itu bisa nambah tapi bisa juga berkurang kan. Kalau operasional perusahaan itu bagus, misalnya salonnya banyak pelanggan yang datang, banyak yang potong rambut, banyak yang krimbat, banyak yang nyalon ke situ, berarti kan dia uangnya nambah, penerimaan bertambah, pendapatan bertambah. Berarti modalnya nambah juga dong secara logika ya toh. Tapi misalnya bebannya yang dikeluarkan juga banyak. Nah, itu nanti bisa juga mengurangi modal. Untuk laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, oh iya Bu Vita lupa. Jadi untuk
semua jenis laporan keuangan sama ya, selalu diawali dengan apa, nama perusahaannya. Terus baris yang kedua adalah jenis laporannya, dan yang ketiga adalah periode kapan laporan itu dibuat. Jadi tadi yang laporan laba rugi juga sama, ada nama perusahaan, jenis laporannya, dan juga periodenya. Untuk yang laporan perubahan modal, ekuitas kan EKE sama dengan modal ya. Berarti laporan perubahan modal di sini modal awal ditambah laba. Kalau perusahaan tadi mengalami laba, labanya dari mana, Bu? Ya dari tadi yang dari atas ini. Otomatis akan bersambung dari laporan laba rugi, nanti hasilnya digunakan untuk membuat laporan perubahan modal. Jadi sistemik ya. Laporan sebelumnya digunakan untuk membuat laporan setelahnya. Modal awal tambah laba dikurangi prive. Nah, ini nanti akan menjadi modal akhir. Seperti itu untuk laporan perubahan modal. Nah, itu. Jadi modal awal tambah laba dikurangi prive. Terus kalau misalnya perusahaan itu rugi gimana, Bu? Kalau rugi kan sini berarti minus ya. Berarti modal awal dikurangi rugi. Udah rugi masih prive pula. Perusahaan masih mengambil prive pula. Pemilik masih mengambil uangnya, modalnya. Yo berarti nambah kerugian dong. Udah rugi masih diambil lagi. Nah, nanti berarti privenya nambah. Jadi sini berkurang, terus kalau rugi ya, sini berkurang, terus sini privenya bertambah. Gitu. Itu untuk laporan perubahan modal. Nanti bentuknya seperti ini untuk laporan perubahan modal. Jadi ada modal 1 Januari, berarti ini modal awal ditambah labanya berapa. Pokoknya logika aja, kalau laba berarti kan dia nambah modalnya udah bertambah, udah sip, ternyata pemiliknya ngambil prive, ya berarti ya berkurang modalnya karena diambil, sehingga tinggal tersisa modal akhir. Biasanya 31 Desember, awal itu 1 Januari karena siklusnya tahunan ya, jadi modal awal 1 Januari, modal akhir 31 Desember. Atau tulis saja sini modal awal, sini modal akhir. Ya udah, modal akhirnya setelah dikurang-kurangi dengan prive tadi, dapat modal akhir. Paham ya? Dan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan atau laporan neraca, balance sheet. Jadi di sini balance sheet. Jadi balance ini kaitannya dengan yang depan tadi, dari awal mula logika kita kenapa timbul laporan. Jadi kalau ini udah snapshotan, udah ringkesan. Kalau laporan posisi keuangan atau neraca itu udah kayak snapshotannya dari laporan sebelumnya. Jadi yang laba ruginya masuk, modal akhirnya juga masuk, terus diolah menjadi yang namanya laporan posisi keuangan atau neraca, yang disinilah bisa dilihat dalam satu jebret gitu, dalam satu snapshot gitu, bisa dilihat berapa labanya, berapa modalnya. Nah itu, jadi neraca itu isinya atau unsurnya yaitu ada harta atau aset, ada utang atau liabilitas atau kewajiban, dan ada modal atau ekuitas. Dan posisinya tadi nggak usah Ibu jelasin lagi ya, di depan tadi kenapa bisa timbul rumus ini, ya itu tadi, apa yang kita punya dan dari mana kita memperolehnya. Tuh. Nah, tadi kan udah yang atas-atas kan laba ruginya udah dapat, modalnya juga udah dapat, modal akhirnya. Ya udah tinggal dimasukkan di sini. Di sini modal akhirnya berapa, terus utangnya yang ada berapa, harta di sini semua harta ya, baik lancar maupun tetap. Jadi mau kas, piutang, perlengkapan, peralatan, semua yang beban dibayar di muka masuk di sini. Nah, nanti jumlahnya harus balance. Bentuknya ada dua. Yang pertama adalah bentuk staffel. Bentuk staffel ini adalah bentuk yang ke bawah. Jadi nulisnya ke bawah terus. Jadi hartanya ditulis dulu, jumlahnya harta berapa. Di sini diberikan ada harta lancar, ada harta tetap, ada harta saham juga, harta tidak berwujud juga, dinominalkan, dijumlah dulu semuanya berapa. Terus ke bawah utang atau liabilitas dan ekuitas atau utang dan modal. Di sini. Jadi ini tadi harta, di sini utang dan modal ya. Ini juga disendirikan utangnya dari mana saja, jumlahnya berapa, dan menjadi utang.
gitu. Nah, seperti ini ya. Terus modalnya juga ditulis. Jadi ini total utangnya tadi ya. Terus modalnya juga, modalnya berapa? Modalnya ya modal akhir loh nak ya, jangan keliru yang modal. Modalnya yang udah diperoleh dari sini tadi. Nah, ini adalah modal yang masuk ke sini nanti. Nah, masuk ke sini. Sehingga nanti bisa diperoleh jumlah hartanya berapa, utangnya berapa, dan modalnya berapa. Modalnya di sini ya. Nah, nanti jika dijumlahkan harus balance utang sama modal ini, jika dijumlahkan nanti jumlahnya harus sama dengan harta di sini. Gitu. Paham ya? Terus ada juga bentuk skontro, ini yang biasa. Karena ini lebih, kalau secara interface dia lebih mudah dan lebih enak dilihat. Jadi sebelah menyebelah, jadi bisa langsung diperbandingkan hartanya berapa, utang dan modalnya berapa, ditulis di sini. Jadi ini persis seperti yang tadi nak, persis logikanya yang depan tadi. Jadi hartanya ditulis ada kas, ada piutang macam-macam, jumlahnya berapa, jumlah hartanya, terus utangnya ditulis juga ada jumlah utangnya berapa, dan modalnya juga berapa, sehingga nanti dijumlahkan, nanti dia akan menjadi balance atau sama. Begitu deh untuk laporan keuangan, semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah bisa ya, semoga ya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat juga. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Jika masih ada yang belum jelas, bisa PC Ibu, bisa juga nanti chat di Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.